mau putus ini. Apa entah? Nggak tahu nih. Gimana itu? Udah. Oke. Nah ini Bang Lamu udah bergabung. Halo adik Wiwit. Halo adik Wiwit. Keluar. Oke, selamat sore kawan-kawan. Halo adik Wiwit. Terima kasih udah bergabung di live Instagram Bening Pustaka. Melanjutkan di bulan Ramadan kemarin ya, bincang-bincang dengan penulis yang sempat berhenti sejenak karena hari raya begitu. Bincang-bincang kali ini akan dilangsungkan dengan penulis buku Mata Damar. Bagi yang belum memiliki, bisa membeli buku ini di Krisan Books. Mata Damar, yaitu penulisnya Mas Lamu Syamsuar. Sebelumnya saya bacakan biografi singkat Mas Lamu. Lamu Syamsuar adalah nama pena dari Lalu Muhammad Syamsul Arifin, lahir tahun 1987 di Lombok Tengah, menyelesaikan studi S1 di IKIP Mataram. Puisi-puisinya pernah dimuat di beberapa media massa seperti Suara NTB, Lombok Pos, Jurnal Sastra Santarang, Bali Pos, Banjarmasin Pos, dan Riau Pos. Buku puisi pertamanya Secauk Pasir Kesunyian 2014. Puisinya juga dimuat di antologi bersama Suara NTB, Kembang Mata 2013, antologi bersama Suara NTB Ironi Bagi Para Perenang 2015. Selain menulis puisi, ia juga menggandrungi dunia fotografi, foto-foto landscape, human interest, foto-foto culture, dan natur. Oke, itu biografi singkat penulis yang akan kita ajak berbincang-bincang ya. Oke, kita akan coba sambungkan sama Mas Lamu. Semoga tidak ada kendala-kendala internet. Halo, selamat sore Mas Lamu. Selamat sore. Ya. Saya Alawi Mas, admin Bening Pustaka dan Dua Aksara. Salam kenal Mas. Salam kenal juga. Saya yang kebetulan ditunjuk sama Mbak Vita gitu untuk nemanin sampean bincang-bincang. Oh, iya. Sebetulnya judul bincang-bincangnya berat ini sebetulnya. Saya nggak punya kapasitas di situ. Sama Mas. Nggak tahu itu kenapa diembel-embelin budaya, padahal budaya itu berat sekali.
Ah, gimana nih Mas kabarnya Mas? Ya, setengah baik, setengah buruk lah. Setengah buruknya gimana Mas? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain kan masih studi sebenarnya di Jogja kan. Eh, Sebenarnya lagi nyusun tugas akhir kan, tapi ya karena corona ya pulang. Oh, ini berarti di NTB ya Mas ya? Di Lombok ya NTB. Di Lombok, di Lombok. Oke. Ya. Ah, kegiatan terakhir apa nih Mas? Selama masa corona nih? Kegiatan terakhir ya lagi berbenah kali ya. Maksudnya sepeninggalan di Jogja itu kan rumah itu banyak rumput liar dan mimosa itu semakin banyak. Ya kita tebang-tebang lah. Iya, iya, iya. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman ya Mas ya. Oh ya, Halo Azamil Man, selamat bergabung. Adik Wiwit, selamat bergabung. Fadli Bos, selamat bergabung. Imam Mutakin 17, selamat bergabung. Ada Ilham Robbani. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan di kolom komentar seputar puisinya Mas Lamuh yang Mata Damar ini. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Mas Lamuh. Seperti itu ya Mas ya? oh iya, siap siap siap. Oke, Kalau bisa ya saya jawab. Oke, Mas. Jadi semoga terjawab semua lah pertanyaan-pertanyaannya. Amin. Sebelum ke pertanyaan teman-teman nih Mas, saya pengen tanya-tanya lebih dulu nih Mas. Apa namanya? Awal mula menulis puisi atau proses kreatifnya Mas Lamuh ini dimulai dari kapan gitu? Oh iya, Eh, proses kreatif saya tepatnya itu tahun 2013 ya mulai. Itu udah selesai kuliah S1. Waktu itu apa ya, kerja serabutan lah selesai kuliah, nggak tentu gitu. Tiba-tiba kepengen aja gitu, terkenang masa-masa kuliah gitu, pergi ke perpustakaan yang jaraknya kira-kira 2 kilo lah dari tempat saya kos di Mataram. Itu pergi hanya sekedar untuk membaca Horizon dan membaca apa namanya, rubrik sastra Kompas, cerpen-cerpennya maupun puisi-puisinya. Nah, selesai kuliah yang hal-hal seperti itu saya tidak menemukan lagi di rumah gitu. Kemudian saya tahun 2012 itu apa namanya, berlangganan Horizon. Konon Horizon masih sebelum 2016 kan masih itu aktif Horizon. Oke. Saya berlangganan sendiri itu konon dari sebesar NTB, provinsi NTB itu yang berlangganan cuma 3 orang. 3 orang Mas. Salah 3 satunya orang. sampean. Ya, itu menurut informasi tempat saya berlangganan waktu itu. Oke. Salah satunya saya. Seiring waktu saya apa namanya? Kenapa saya tidak mencoba untuk menulis gitu. Dari sanalah saya mulai mencoba untuk menulis dan ya menulis seadanya lah. Apapun yang ingin saya utarakan ya saya tulis aja gitu. Entah itu sekacaunya luar biasa ya nggak peduli gitu. Soalnya apa namanya, waktu itu lagi booming Facebook gitu kan. Nah, ada banyak sekali Baru-barunya komunitas Facebook gitu ya Mas ya? Facebook sudah lama, cuma komunitas sastra di Facebook itu kan banyak sekali gitu. Oh iya. Saya ikuti hampir berapa tuh, sekitar 10 atau 15 saya ikuti. Dan saya apa namanya,
mencoba mengirim sekali dua waktu, sekali tempo. Dan waktu itu saya menulis puisi setiap hari. Menulis satu atau dua bisa saya tulis waktu itu. Ya Dalam rentang berapa tahun tuh Mas? kira-kira dalam rentang waktu setahunan itu setiap hari saya nulis. Hingga jadilah buku pertama Secaup Pasir Kesunyian itu. Dan Oke. ya, dan saya orangnya senang hal-hal yang baru dan tidak cepat puas gitu. Saya apa istilahnya ya, tanpa dana, tanpa bantuan apapun, saya berusaha untuk menerbitkan sendiri. Belakangan saya dengar dari Nirwan Dewanto bahwa menerbitkan buku itu bukan hanya sekedar menerbit, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana capaian kita di dalam berkarya. Nah, kok sinkron sekali dengan tulisan saya. Maksudnya perasaan saya waktu itu. Jadi apa ya? Saya mendapatkan semacam ternyata capaian saya baru segini, tidak ada apa-apanya dibanding teman-teman. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk membuka diri dan mencari kawan, teman-teman di Lombok untuk ya paling tidak membicarakan sastra. Awalnya saya merasa sendiri gitu, tapi tahu-tahu lama-lama banyak juga ternyata teman-teman sastrawan di Lombok gitu. Tulisan pertama yang masuk koran tahun berapa tuh Mas? Dan masuk koran apa gitu dulu? Masuk koran pertama itu saya lupa judulnya, tapi di Suara NTB waktu itu. Suara NTB. Iya. Puisi itu menggambarkan tentang sawah karena rumah saya mewah gitu, mepet sawah. Jadi Mepet sawah. ya, saya menggambarkan apa ya istilahnya, ketika saya bangun pagi gitu, saya mendengar suara burung, kemudian ada embun di pucuk apa namanya padi yang daun padi yang meruncing itu, dan kabut di sini kalau pagi tebal sekali, padahal nggak setiap waktu hujan. Dan ya Tapi tempatnya bagi di saya asik dataran rendah apa dataran tinggi Mas? dataran rendah sini. Ya, maksudnya kalau dibanding lereng Rinjani ya lebih rendah gitu. Oke Mas. Itu tadi kan ada pembahasan sedikit soal apa namanya komunitas gitu. Ya. Komunitas sastra di Ya. NTB. Kalau dilihat dari tahun Mas mulai bergabung sama komunitas NTB sampai sekarang, ada perkembangan yang lebih baik nggak Mas di sastra NTB gitu, sastra di tempat Mas? Menurut saya sangat luar biasa sekali untuk sastra di NTB ya, karena apa ya, pegiat-pegiat sastra di sini kan munculnya sporadis gitu, dan mereka tidak mementingkan apa istilahnya ya, mementingkan bagaimana melambungkan nama, tetapi lebih pada konsentrasi pada kerja-kerja kebudayaan, dalam artian bagaimana mencoba mengangkat lokalitasnya masing-masing, misalnya lokus-lokusnya. Saya membayangkan begini Mas, di Lombok saja yang bisa dibilang sangat kecil gitu, pulau yang sangat kecil, Iya. ragam atau warna kesusastraan atau tulisan atau karya teman-teman itu sangat beragam sekali gitu. Dan saya membayangkan kalau sastrawan-sastrawan taruhlah di pulau-pulau besar misalnya Kalimantan misalnya, itu keluar semua lokalitasnya, betapa kaya dan ragamnya warna kesusastraan kita sebenarnya. Tetapi
aneh sekali begitu di Jawa begitu. Bukan saya mau membanding atau gimana ya. Eh, Lebih pada epigon tertentu gitu. Ada yang menjadi bayang-bayang penulis besar itu banyak sekali di Jawa gitu. Ya, betul. Ya. Memang apa namanya? Uh, Persoalan mendasar misal saya orang Jawa nih, Mas. Oh iya. Perkenalan sastra dari luar misal seperti itu kan asing gitu, Mas. Maksudnya hampir nggak terdengar di orang-orang. Ini pribadi saya, Mas ya. Saya Iya, mungkin iya, yang lain mendengar, tapi saya hampir nggak mendengar sama sekali. Dan saya baru membaca beberapa puisi Mas Lamu yang mengangkat suku Sasak, lokalitas tempat Mas Lamu gitu. Apa namanya? Jadi baru oh, ini ternyata ada puisi yang membawa lokalitas, bahasanya dibawa ke sini, dan kita harus berpikir lagi ini apa artinya nih. Ya. Gitu. Ya. Sebenarnya puisi-puisi di dalam Mata Damar itu puisi-puisi yang saya tulis rentang waktu 2 tahun ya kalau nggak salah. Itu tahun 3 tahun, 2014, 15, dan 16. Itu setelah saya tentunya setelah Secauk Pasir Kesunyian, kemudian saya berkenalan dengan teman-teman sastrawan yang sungguh luar biasa menurut saya di NTB. Kemudian ini bisa dibilang titik awal bagaimana saya dibelokkan dari kecenderungan awal ya, tema-tema asmara, tema-tema melankolis dan segalanya di Secauk Pasir Kesunyian, dan saya mencoba untuk mendekat terhadap lingkungan saya begitu. Dan perihal orang mengatakan ini bau budayanya kental sekali dan lokalitasnya kental sekali sehingga sulit untuk dicerna. Bagi saya itu bukan suatu kesengajaan ya, saya tidak punya tendensi untuk menjadi budayawan atau apa gitu. Ya bagi saya apa yang terdekat itu yang saya tulis gitu. Apa yang dekat dengan kita ya, Mas ya. Iya, dan nggak mungkin saya menulis hal-hal yang jauh gitu. Orang saya nggak kenal, gimana saya mau menulis gitu. Betul. Dan satu lagi saya tidak pernah membayangkan bahwa Mata Damar akan terbit di Yogyakarta, karena tahun 2016 itu Mata Damar sudah rampung dan saya sodorkan kepada beberapa donatur untuk barangkali bisa membantu pendanaan begitu, walaupun stensilan atau apalah, tapi nggak ada. Dan alhamdulillah setelah di Jogja saya punya rezeki dan saya terbitkan. Jadinya kalau saya tidak pernah membayangkan pembaca saya lebih banyak di luar Lombok ketimbang di Lombok. Oh, oke. Berarti maksudnya sampean masih berpikir bahwa pembaca Mata Damar bakal ya di sekitar Lombok saja, nggak sampai luar Jawa atau begitu, Mas? Iya, ya. Artinya selesai kan udah menjadi naskah itu kan tahun 2016 gitu. Iya. Dan terbitnya 2019. Nah, rentang itu kan panjang sekali gitu, dan saya tidak pernah meniatkan untuk sampai di Jogja pun naskah saya tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Oke. Ini Mas, pertama kali Mas pengennya itu kan ada banyak nih Mas, ada novel, cerpen atau puisi. Kenapa menulis puisi gitu Mas? Kok nggak cerpen atau novel seperti itu? Oh iya, awalnya saya menulis cerpen. Oke. Iya. Saya menulis cerpen, tapi saya bagi saya cerpen waktu itu dan sampai sekarang agak susah, karena saya susah sekali mengembangkan
mengembangkan paragraf itu susah sekali gitu. Saya karena cerpen kan bagaimana mengilustrasikan entah itu situasi atau kondisi, itu bagi saya susah sekali, dan saya masih berambisi untuk menulis cerpen lagi. Oke, oke. Berarti mungkin karya selanjutnya bakal cerpen ya Mas ya. Untuk sementara ini puisi, kemudian saya coba menulis artikel ya. Oh, artikel. Oke. Ya, cerpen mungkin belakangan. Eh, ini Mas, misalkan Bagaimana? sebelum menulis ada nggak sih Mas ritual-ritual tertentu gitu sebelum sampai menulis gitu? Banyak. Oh, banyak malah. Iya, ritualnya ya pergi ke, misalnya saya menggambarkan di sana ada bendungan begitu. Saya pergi ke pasar gitu. Di sana banyak sekali momen-momen puitik menurut saya. Saya pergi ke sawah gitu. Momen-momen puitik bagi saya, karena itu beda-beda ya. Momen puitik Ya, ya. bagi saya ya transaksi dagang pindang, dagang garam, itu luar biasa Itu sekali. momen puitik gitu ya Mas ya. Bagi saya itu momen puitik gitu. Oke. Dan ini sangat-sangat personal, artinya momen-momen itu tidak akan saya temukan di luar gitu. Terus misalnya saya pergi ke sawah gitu, sawahnya tak ada hujan begitu. Terus kalau kemarau tanahnya retak-retak, itu bagi saya momen puitik buat saya. Kemudian di sunrise-an di bendungan, itu juga momen puitik gitu. Bagi saya itu ritual. Observasi itu ritual. Observasinya ya Mas ya. Ya. Ini ke komentar nih Mas. Oh ya. Ini ada yang tolong bacakan puisi Mata Kucing, Pak. Mata kucing. Iya. Ini ada yang minta tolong. Kucing terbang kali ya? Oh iya, mungkin ini Palong Dos. Oh iya. Kucing Saya dapat terbang ya, naskahnya Mas, di ya? mana ini? Ya. Saya nggak ada naskahnya ini. Oh begitu, Pak? Ada di laptop, tapi perlu saya buka laptop. Oh, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mas Lamuh pernah ikut lomba nggak? Pernah dulu yang diselenggarakan oleh LMCR kalau nggak salah, tapi itu cerpen. Naning Kalau untuk Pranoto yang kalau puisi, nggak Mas? salah ya. Kalau yang puisi nggak pernah. Paling ngirim-ngirim ke media saja. Kalau bisa dikatakan lomba. Oke. Udah sering ya Mas ya, berarti masuk koran, terus ya maksudnya pencapaian di luar menerbitkan buku gitu Mas. Lumayan sering, tapi lumayan lebih sering gagalnya gitu. Saya ingat betul gitu. Selama 1 tahun lebih saya mengirim ke, waktu itu namanya Indopost, dan saya tidak pernah terbit sampai rubrik sastranya tutup. Waktu itu Pak Sutarji yang jadi redakturnya. Itu nggak pernah masuk sampai Nggak pernah rubrik sastranya sampai tutup. rubrik sastranya tutup. Oke. Ya, tapi itu hal biasa gitu, hal biasa. Iya. Dan memang kita harus ditempa oleh, bagi saya, menurut saya, pengayom sastra Indonesia untuk saat ini ya media-media ini gitu. Ya tidak seperti pengayom zaman-zaman dahulu, misalnya kerajaan punya penulis sendiri atau pujangga sendiri, misalnya keraton gitu. Tapi masih mending ada ketimbang kita nulis langsung share, itu kan tidak ada sama sekali gitu. Oke. Ini bagaimana pendapat Mas Lamuh kalau puisi dilombakan?
Hmm, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu, tapi Oke. itu baik juga menurut saya. Oke, oke, oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Mas. Puisi yang bagus menurut Mas Lamuh seperti apa, Mas? Ini juga pertanyaan sulit ini. Tapi saya punya acuan beberapa komentar, misalnya Asep Zamzam Nur pernah mengatakan bahwa saya tidak peduli puisi itu panjang atau pendek. Saya tidak peduli puisi itu rumit atau sederhana. Selama dia bisa membuat bulu kuduk saya berdiri, maka puisi itu yang puisi bagus. Barangkali itu bisa jadi acuan. Oke, Ya. oke. Oke, semoga menjawab nih Mas Li Misnoto. Ini ada sudah merasakan tangkapan baru dari Yogya barangkali yang konon puitis. Apa nih? Setelah bersetubuh dengan Yogya, berencana menerbitkan buku berikutnya. Saya menunggu. Nah, ini Mas Ilham Rabbani. Ya, saya jawab yang bersetubuh tadi itu ya, sudah merasakan tangkapan baru. Ini aneh menurut saya. Saya tidak merasakan Jogja seperti saya merasakan Lombok. Gitu. Kalau saya balik ke Lombok, puisi-puisi, momen-momen puitik atau apa itu ya istilahnya, ilusi puitik saya terhampar begitu saja. Gitu. Tetapi ketika saya di Jogja, seketika juga ilusi puitik saya menjadi terhenti, kalau bisa dikatakan ilusi puitik ya. Kayak enggak tahu, kesumbat kayaknya. Berarti omongan-omongan kalau Jogja itu puitis, romantis, waduh nggak bisa masuk nih sama Mas Lamuh nih. Tahun di pidato kebudayaannya Bang Raudal Tanjung Banua pernah mengatakan bahwa tidak ada puisi di Jogja. Dan barangkali ada benarnya juga. karena sampean ngerasa terhenti momen-momen puitiknya selama di sini ya Mas. Banyak terhenti gitu. Mas bayangkan saja, saya tahun pertama di Jogja itu saya cuma bisa 1 tahun pertama di Jogja itu saya hanya bisa menulis puisi cuma 8 tok, dan selebihnya nggak ada. Per tahun. Ya tahun pertama. Oke. Sedangkan kalau di Lombok bisa mendapatkan berapa banyak puisi itu Mas? Bulan puasa kemarin pulang itu hampir setiap hari saya nulis puisi. Saya bisa menulis 15 puisi dalam 15 hari. Oke. Ya abstraksinya sih, tapi perlu Drastis butuh sekali ya juga ya. perbedaannya. Antara puisi dan cerpen lebih mudah yang mana Mas? Saya tidak tahu ya. Bagi saya puisi itu paling rumit sedunia. Puisi itu paling rumit sedunia karena Karena kalau cerpen kan harus jelas alur dan segala macamnya ya, tokohnya, dan ini mau menggambarkan tentang apa itu kan bisa gitu. Tapi puisi itu abstrak sekali gitu. Oke. Apakah puisi yang sederhana itu bisa dijadikan acuan? Enggak juga. Sebaliknya, apakah puisi yang rumit juga bisa menjadi acuan? Tidak juga gitu. Nah, saya juga hal ini membuat saya tidak bisa menjawab bagaimana puisi yang baik itu sebenarnya. Nggak ada patokannya seperti itu ya Mas ya? Ya kami yang secara pragmatis ya, artinya tidak bersentuhan dengan teori-teori, ya bagi saya puisi itu ya rumit gitu. Oke.
ini kan maksudnya mata damar ini dibagi dua ya Mas ya, dua subbab ya Mas ya. Yang pertama mata damar, terus yang kedua itu bumi gora ya Mas ya. Oh iya. Di mata damar ini kan banyak cerita-cerita nabi, dibuka sama Mazmur Adam, terus syair Hawa, Kobil, semacam permulaan-permulaan manusia seperti itu ya Mas. Ya. Untuk menemukan gaya menulis atau menceritakan sesuatu itu gimana sih Mas? Untuk menulis, Untuk untuk menemukan mengungkapkan gaya, sesuatu. ya, Oh iya, gaya iya. penulisan seperti itu. Saya tidak tahu ya, maksudnya saya lebih banyak, mohon maaf, saya akan lebih menjawab sering menjawab dengan ketidaktahuan saya ya. Tetapi saya kira ini menurut komentar beberapa sahabat, baik penyair maupun akademisi sastra, yang mengatakan bahwa mata damar ini dibagi dua dan menceritakan bagaimana interior dan eksterior Lamuh gitu. Eksterior saya menanggapi realitas yang ada. Nah, untuk mata damar, saya memang kecenderungan saya pada apa ya, kalau di Jawa ada mistis Jawanya gitu ya, ya dalam tanda kutip sufinya ya, tasawufnya atau suluknya gitu. Dan di sini juga ada begitu. Dan hal-hal itu menarik gitu bagi saya, dan beberapa cerita-cerita tentang Hawa, Kabil, dan narasi-narasi spiritual itu sebagian besar saya hanya apa istilahnya ya, mengingat ketika waktu kecil ngaji itu kan sering diceritakan tentang kisah-kisah yang religius gitu dan penuh hikmah lah. Nah itu bagi saya menarik gitu, dan itu yang masih saya punya gitu. Ketika saya di tahun 2013 baru mulai, di mana saya tidak punya tradisi untuk menulis dan beradaptasi dengan gaya bahasa atau pengungkapan puisi dewasa ini gitu. Berarti membangkitkan kenangan di masa kecil gitu ya Mas ya? Saya kira modal kenangan tidak buruk untuk memulai menulis puisi. Ada tips nggak agar tulisan kita bisa dimuat di media ya? Li Misnoto ini Mas tanya. Ya, saya tidak pernah menggunakan tips ini, tetapi saya bayangkan ya, teman-teman perhatikan saja gitu, dalam artian bahwa kecenderungan puisi masing-masing media itu pasti ada gitu. Apakah dia realis atau mistis atau religius, itu pasti ada kecenderungannya itu. Berarti Bacalah, lebih iya sering diperhatikan media-media ini memuat puisi-puisi yang bernuansa apa seperti itu ya Mas? Bisa dibilang seperti itu karena di belakang media itu kan ada redaktur gitu, dan kalau orang banyak memperdebatkan masalah selera redaktur, saya rasa itu hal yang wajar menurut saya pribadi, karena dia juga berhak begitu menentukan puisi yang akan dia muat gitu. Saya rasa sah-sah saja. Oke. Berarti ini nggak bisa membacakan satu puisi di mata damar ya Mas? Bagaimana kalau Mas yang baca? Aduh. Ini sebetulnya harusnya saya dan penulis baca satu-satu gitu Mas. Saya ambil laptop saya dulu boleh? Oke, boleh Mas, boleh Mas.
Oke, sambil menunggu Mas Lamuh mengambil laptop untuk membacakan 1-2 puisi. Kalau teman-teman mencari buku atau entah buku yang baru atau bekas, bisa dipesan di Krisan Books seperti itu. Oke, ini kita bergabung lagi sama Mas Lamuh. Beliau akan membacakan 1-2 puisi. Puisi yang paling susah ditulis atau jangka waktunya lama di Mata Damar ini puisi apa, Mas? Lupa, Mas. Tapi kalau puisi yang paling Mas Lamuh senang di Mata Saya Damar. di Mata Damar. Ya. Ya, seperti yang dipesan itu sebenarnya. Apa namanya? Kucing terbang itu. Kucing terbang. Ya. Berarti nanti bakal membacakan Kucing Terbang ini sepertinya. Karena pesanan ya saya baca. Oke, Mas. Ngobrol aja dulu, Mas, sementara menemukan naskah. Oke, ini sebelum Mas Lamuh membacakan, saya bacakan dulu aja, Mas. Ya, puisinya. boleh. Saya akan bacakan satu puisi di buku Mata Damar, judulnya Burung Moksa. Kita adalah penolakan. Engkau nyata di saat tidak di depanku. Aku ada saat matamu enggan. Putih bayangmu, hitam ingatanku, moksa yang tetas prematur. Setelah kau pergi tinggalkan sarang. Cangkang itu langit yang kelabu. Tetapi demikianlah tubuhmu yang mesti kutelan. Musim yang nampak biru. Lombok 27 Maret 2015. Burung Moksa. Mantap sekali. Makasih, Mas. Oke, puisi kedua ini pembuka buku ya. Mazmur Adam. Aku merasa dekat dengan tubuhmu. Sebab di sudut-sudut malam Purna Kudus berjatuhan membelai pangkal sayapku. Pada selembar lembah menghatur sembah, ada kepala yang berguguran, bulir-bulir zikir bercucuran. Mata Adam yang indah, setajam rekah tanah, kembalilah dengan langkah basah. Lombok 3 November 2014. Mazmur Adam. Selamat bergabung Mas Polanco. Penyair terambiar se-Jogja. Boleh menanyakan sesuatu Mas Polanco untuk Mas Lamuh ini. Oke Mas, sudah siap membacakan Mas? Sudah. Oke. Monggo Mas. Kucing terbang. Baik Rizky Melinda Imansari. Pulang ke Lombok, kau berubah jadi kucing hitam yang senang terbang. Mataram Lenka, Lenka Mataram. Matamu masih lelah mengandung Jogja.
menggoda lubang wayang-wayangku. Kau berkata, jangan berpose seperti Khairil, nanti kucomot 2 bolamu, lalu kusantap dengan malu-malu. Aku pulang bukan karena tergoda ikan asinmu yang tawar. Aku pulang tidak untuk mengajakmu berguling-guling di langit garam. Ya, aku tahu, kau pulang untuk menjahit luka Mandalika, lalu mencuri benih nyale, barangkali baik di Tangkar Jogja. Ah, aku merasa lahir dari rahim Rengganis. Tidak ada jarak, tidak ada tangis. Asinku asinmu, bulu-bulumu aku. Selalu saja kutemukan tempat persembunyianmu. Lombok, 9 Februari 2015. Ada nggak Mas puisi terbaru nih Mas, yang ditulis rentan waktu beberapa hari yang lalu lah, bisa dibacakan nggak Mas? Ya, boleh? Oke Mas, satu lagi ya Mas ya. Iya, bentar ya. Oke. Kita santai saja ya. Oke Mas, siap. Oke, barangkali kawan-kawan ada yang bertanya, dipersilakan ya. Judulnya Gunung Pujut. Gunung Pujut. Oke. Ya. Oke, monggo Mas. Bentar dulu. Gunung Pujut. Tanah sasak di tiap-tiap persimpangan alaf adalah pertempuran. Dulu, sementara samudera itu mengental menjadi nusa, 4 orang bijak dari 4 penjuru bermadah ke tenggara. Usai rapat paling sunyi, orang-orang suci bertarung berebut hidup dan mati. Tuan, dalam tubuh Galib ini mengalir darah kapur, mengalir darah panjak, mengalir getah jarak, mata perdu pertama negeri Sasak, hanya bisa bisu menyaksikan pertempuran siasat. Lalu meluap menjadi martir, menggelepar jadi padang. Panggung gunung sandiwara pertumpahan darah hijau. Tuan kesatria berdarah putih, izinkan kepala hamba berhenti merunduk. Asal halus gelung ombak rambut hamba, sebab hamba tak ingin anak-anak hamba hanya melengkung, mewarisi sia-sia pertempuran demi pertempuran. Percayalah Tuan, tuah Kuruksetra paling panjang ini hanya impoten. Pohon-pohon telah habis terusir taifun siasat, berguguran bagai gunung sejuta longsor. Rahim-rahim koyak dihunjam sabda para pelancong yang lebih tajam dari pepucuk harpun para pemburu paus. Masya Allah, Lombok 2020. Mantap sekali. Wah, ini memang betul, ini juga komentarnya Mas Polanco ini juga betul ini. Sungguh luar biasa dan begitu luhur Bung Lamuh Syamsuar ini. Membaca sajak-sajaknya saya sering terbawa pada kejadian-kejadian yang dihadirkan. Wah. Mungkin itu ada komentar dari Ilham Rabbani. Harusnya Polanco ikut membacakan juga gitu. Ini ada apa hal yang paling Mas Lamuh ketika menulis puisi? Hal yang paling mungkin ketika membacakan puisi tadi atau menulis puisi yang barusan dibaca ini tadi, apa sih Mas yang dirasakan seperti itu? Saya menulis puisi tidak pernah membayangkan mau jadi apa gitu. Tetapi seringkali saya menulis kalau saya sudah mulai gelisah gitu. Seorang teman pernah sahabat begitu menyarankan bahwa yang perlu kamu lakukan itu adalah memelihara gelisah gitu. Ya, saya kira ada benarnya juga gitu. Kalau saya gelisah saya pasti menulis gitu. Tapi kalau saya tidak gelisah, dipaksa-paksa menulis nggak akan menulis.
Dan untuk puisi ini saya bayangkan bahwa di sini ada bukan saya membayangkan, tapi di sini ada realitasnya gitu, ada gunung tua begitu, namanya Gunung Pujut gitu. Konon di atasnya itu ada masjid, dan juga masjid itu dijadikan sebagai cagar budaya. Dan itu udah diakui di nasional gitu. Tetapi yang diungkapkan tidak banyak gitu. Ya tahu hanya sekedar cagar budaya saja gitu. Udah selesai gitu. Dan saya mencoba untuk menginternalisasi itu, menginternalisasi masjid, kemudian saya aktualisasikan lewat puisi. Ya begitu saja gitu, ndak ada tendensi mau menjadi apa, mau mengungkapkan apa gitu. Oke. Memang rendah hati sekali, betul kata Ya. Polanco ini. Untuk sebelum closing nih Mas, pesan untuk anak-anak muda yang baru akan menulis gitu, atau yang sedang belajar menulis seperti itu. Ya gimana? Saya tidak pandai membuat quote dan tidak pandai membuat pesan sebenarnya, tetapi ya pikir-pikirlah kalau mau menulis puisi gitu. Artinya mau terkenal dengan puisi ya pikir-pikirlah gitu. Karena lebih banyak gelisahnya kalau menulis puisi. Dan harus menjaga kegelisahan gitu. Syarat mutlak itu. Pikir-pikirlah bukan karena ekonomi penyair itu katanya itu sedikit sekali seperti itu. Dan barangkali itu juga ya. Iya. Berarti nggak ada pesan khusus nih Mas. Bagaimana kiat-kiat gitu menulis puisi? Oh, mungkin ada. Baru terbersit gitu. Saya dapat lingwih gitu dari Gunung Pujut. Ya, tulislah. Kalau mau menulis puisi ya tulislah apa yang paling dekat dengan kehidupan teman-teman gitu. Dan jangan memikirkan apapun. Itu saja. Apa yang dekat dengan kita dan tidak memikirkan apapun. Iya. Maksudnya memikirkan apapun itu seperti apa Mas? Misalnya. Ya, saya juga sering tergoda ya bahwa saya menulis buat apa gitu. Tetapi saya nyahkan perasaan-perasaan seperti itu. Untuk eksistensi lah apa gitu, untuk narsis dan segala macam gitu. Dan belakangan saya menyadari itu tidak ada gunanya gitu. Kalau memang mau menjadi penyair gitu, ya harus terjun bebas gitu. Baik buruknya harus diterima, jangan enak-enaknya saja gitu. Yang buruk-buruknya, yang berat-beratnya tidak mau dilaksanakan gitu. Berarti menulis saja dan konsekuensi entah baik entah buruk itu harus diterima setiap orang yang pengen belajar menulis, seperti itu ya Mas ya. Iya, jangan harap Anda begitu langsung nulis puisi langsung bagus itu. Oke. Sedangkan menurut saya dan butuh 1 tahun seperti setiap hari. Iya. Dan intens, dan bahasa puisi itu memang harus menjadi mendarah daging, harus menjadi nafas. Baru kita bisa mengidentifikasi ya. Sekedar mengidentifikasi bagaimana kecenderungan kita. Nah, artinya apa? Bahwa jarang nulis tapi mengharapkan bagus itu omong kosong. Ya jangan kira menjadi penulis itu tidak berdarah-darah ya. Tapi nggak menangis toh Mas ya? Melampaui menangis ya. Oke.
Berdarah-darah itu melampaui menangis berarti Mas. Ya, Ah. orang kan kalau menangis itu kan tampak di luar gitu. Tapi para penyair itu nangis dalam loh. Ini pesan untuk penyair Indonesia ini yang memperhatikan ini. Terakhir Mas, Ya, buku ya. rekomendasi untuk teman-teman nih Mas. Yang di Ruaksara atau gimana? Dari sampean sendiri aja Mas, terlepas dari Hmm, penerbit manapun. ya saya kira bukunya Kang Asep yang membaca lambang bagus. Kemudian bukunya Zenhai Paus Merah Jambu bagus. Kemudian Badrul Mustafa bagus. Kemudian yang paling populer juga bagus, misalnya kayak Melihat Api Bekerja, Mansur bagus sekali itu. Ya, kemudian yang ke arah timur misalnya Made Adiana Ole bagus. Dan yang Dongeng dari Utara. Kalau yang di Lombok sendiri ada Kiki Sulistyo yang terbaru, Oke. Diwan apa itu bagus juga. Oh ya, yang Kemudian masih Sindu Putra. baru mau terbit ini ya Mas ya, yang Kiki Sulistyo. Ya, Oke. diterbit sama Diva Press kalau nggak salah. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak nih Mas. Bincang-bincang yang Sama-sama. menyenangkan sekali. Sama-sama, mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata. Yes, saya juga mohon maaf juga Mas. Semoga bisa ketemu di Jogja lah Mas. Semoga selesai corona. Siap, Mas. siap, siap. Amin, amin, amin. Oke Mas, sehat selalu Mas. Siap. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.